Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberi berbagai macam nikmat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah bertemu kembali di pertemuan ketiga Tadwiyus Sunnah yang akan diampu oleh Al-Ustadz Fatan Amin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana antum? Sehat juga ya insya Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Amin Hafizahullah Ta'ala, dan waktu kami persilakan. Afwan, sebelumnya bisa jadikan anak co-host biar anak bisa share screen. Afwan. Oh iya, Ustadz. Oke. Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan di majelis yang sederhana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan istiqomahnya kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan majelis ini dengan keberkahan insyaallah taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, istri dan anak keturunannya dan juga para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in dan juga orang-orang yang mengikuti syariatnya hingga akhir zaman. Amin. Amma ba'd. Kita sampai di pertemuan ketiga pada bahasan kitab Tadwinus Sunnah. Ya, kitab yang bercerita tentang sejarah penulisan sunnah dan juga macam-macam atau model-model penulisan hadis, model-model penulisan kitab hadis yang ada di masa Islam. Dan kita sudah sampai pada pembahasan penulisan sunnah pada abad kedua Hijriyah. Ya, penulisan sunnah, penulisan hadis pada abad kedua Hijriyah. Sebelumnya di atas dulu sebentar. Ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa yang pertama kali mengumpulkan sunnah dan menuliskannya dalam sebuah kitab adalah Al-Imam Az-Zuhri. Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Dan itu pun atas perintah dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Ya. Di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyuruh para ulama-ulama hadis ketika itu untuk mengumpulkan hadis dan menuliskannya dalam sebuah kitab. Karena Umar bin Abdul Aziz takut ya, jika ilmu itu tidak ditulis, maka ilmu itu akan hilang karena wafatnya para ulama. Ya, sehingga Umar bin Abdul Aziz menyuruh para ulama hadis ketika itu untuk menuliskan sunnah. Dan yang pertama kali menjawabnya dan sukses dalam menjawab perintah Umar bin Abdul Aziz adalah Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dan menuliskannya dalam kitab-kitab, dan kemudian kitab-kitab tersebut pun dibagikan kepada para gubernur-gubernur yang ada di negeri-negeri Islam ketika itu. Nah, barulah setelah Al-Imam Az-Zuhri, mulailah para ulama-ulama hadis mengikuti caranya Al-Imam Az-Zuhri. Mereka mulailah menulis kitab-kitab hadis.
ya, menulis kitab-kitab hadis. Nah, penulisan sunnah pada abad ke-2 Hijriyah ini mencakup 2 generasi. Ya. Yaitu yang pertama generasi tabi'in, ya, sighorut tabi'in. Sighorut tabi'in itu adalah tabi'in yang kecil, ya, bukan tabi'in yang pemuka yang besar seperti Sa'id bin Musayyib, ya, artinya yang generasi tua, ya. Adapun sighorut tabi'in itu adalah yang tabi'in generasi muda yang wafat setelah tahun 140 Hijriah. Ya. Ini yang dicakup dalam generasi kedua Hijriah. Dan yang kedua adalah tabi'ut tabi'in, yaitu para pengikutnya tabi'in. Para pengikutnya tabi'in dinamakan dengan tabi'ut tabi'in. Dan inilah, ya, ketiga generasi inilah, ya, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in inilah yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW, khairun nas qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelahnya, yaitu generasi tabi'in, kemudian yang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini yang dinamakan dengan generasi salafus saleh. Dan generasi inilah, ya, pada abad kedua Hijriah inilah yang dikategorikan sebagai generasi para perintis ilmu-ilmu hadis. Para perintis ulumus sunnah, ya, atau kalau kita bilang founder dari ilmu-ilmu sunnah. Kenapa? Karena pada masa itu hiduplah ulama-ulama hadis. Ya, para imam-imam hadis hidup banyak di generasi kedua Hijriah. Yaitu seperti Al-Imam Malik, ya, Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah, rahimahullah ta'ala. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i, ya, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Dan juga Imam Ats-Tsauri, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Syu'bah, ya, Syu'bah ibn Al-Hajjaj. Ada juga Imam Ibnul Mubarak, ya, Abdullah Ibnul Mubarak. Ada juga Ibrahim Al-Fazari. Ada juga Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan Ibn Uyainah. Ada juga Al-Qattan, yaitu Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Ada juga Ibnu Mahdi, yaitu Abdurrahman ibn Mahdi. Ada juga Imam Waqi', yaitu Waqi' ibn al-Jarrah, rahimahumullahu ta'ala, wa ghairuhum katsir. Dan banyak lagi, ya, para ulama-ulama dan imam-imam sunnah yang hidup di masa kedua Hijriah ini. Dan juga pada masa ini, mereka memiliki karakter penulisan yang berbeda dengan abad sebelumnya. Ya. Yang pertama, muncul di abad ini metode at-tasnif, yakni penulisan hadis tersusun pada bab. Ya. Kalau sebelumnya, ya, pada masa sahabat, kemudian kibarut tabi'in yang besar, mereka memang sudah menuliskan hadis dalam sebuah kitab. Namun mereka belum menyusun hadis-hadis tersebut dalam bab, ya, belum tersusun dalam bab-bab bahasan. Ya, adapun di abad kedua Hijriah ini barulah muncul metode at-tasnif, yaitu penulisan hadis yang tersusun dengan bab-bab. Adapun sebelumnya, ya, pada masa sahabat dan tabi'in, kibarut tabi'in, mereka hanya menggunakan metode tadwin, ya, tadwin. Itu hanya mengumpulkan dan menuliskan aja tanpa menyusunnya dalam bab-bab bahasan. Kemudian juga di antara karakter penulisan abad ini, mereka memasukkan perkataan para sahabat dan fatwa tabi'in. Jadi bukan hanya menuliskan hadis-hadis Nabi SAW, ya, artinya perkataan-perkataan Nabi SAW saja, bukan hanya yang marfu' saja, namun mereka juga memasukkan perkataan para sahabat, ya, atau yang dinamakan dengan al-mauqufat. Ya, dalam ilmu mustalahul hadis dinamakan al-mauqufat, yaitu perkataan-perkataannya para sahabat. Serta mereka pun memasukkan fatwa-fatwa para tabi'in. Ya, fatwa-fatwa para tabi'in, atau yang dikenal dengan al-maqtu'at, ya, dalam ilmu mustalah hadis, fatwa-fatwa tabi'in dan setelahnya dinamakan dengan al-maqtu'at. Adapun sahabat, ya, peninggalannya sahabat itu dinamakan dengan al-mauqufat. Kalau peninggalannya Nabi SAW, ya, hadis-hadis Nabi SAW itu dinamakan dengan al-marfu'at. Al-marfu'. Ya. Kemudian di abad ini pun juga muncul kitab-kitab yang membahas ilmu rijal. Apa ilmu rijal? Ilmu rijal adalah ilmu yang membahas tentang perawi-perawi hadis. Ya, ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Ya. Karena di antara syarat diterimanya sebuah hadis, ya, syarat sebuah hadis menjadi sahih itu adalah perawinya harus adil dan thiqah. Ya, agamanya harus bagus, kemudian juga hafalannya harus kuat. Maka dibutuhkan kitab-kitab yang membahas tentang para perawi.
ya, dibahas tentang biografi para perawi hadis, ya. Dan ya, di zaman ini pun banyak sekali ulama-ulama yang memang dia spesifik ya dalam atau spesialis di bidang ilmu rijal. Seperti contoh-contohnya Al-Imam Ibnu Uyainah, Ibnu Mahdi, dan lain sebagainya. Dan nanti lebih lanjut lagi di abad ketiga. Nah, kemudian di abad kedua ini juga muncul model penulisan kitab yang baru. Nah, yang pertama ada model Al-Muwatta. Nanti kita akan bahas apa tuh model penulisan Muwatta. Yang kedua ada Musannaf. Ya, Musannaf itu ya tadi ya, penulisan hadis yang berdasarkan bab-bab bahasan. Ya, jadi nggak hanya dikumpulin aja, tapi juga disusun berdasarkan bab. Kemudian ada Jami'. Ya, Jami' juga mirip dengan Musannaf, namun bedanya adalah Jami' ini adalah kitab yang mencakup semua bahasan syariat. Ya, bukan hanya fikih aja, tapi ada fikih, ada akidah, ya, ada tafsir, ada tauhid, dan semua intinya adalah kitab yang mencakup semua bahasan ilmu-ilmu syariat, ya, mengumpulkan hadis-hadis dan berdasarkan semua bab-bab syariat. Yang terakhir ada As-Sunan. Ya, Sunan ini adalah kitab yang hanya menuliskan atau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih saja. Ya, Sunan adalah kitab yang hanya mengumpulkan hadis-hadis tentang fikih saja, tentang ahkam saja, dan diurutkan berdasarkan bab-bab fikih. Ya. Juga muncul penulisan mengenai judul bahasan spesifik. Ya, misalnya ada kitab Zuhud. Ya, Imam Ahmad punya kitab Az-Zuhud, Imam Ahmad. Az-Zuhud yaitu kitab yang hanya membahas tentang zuhud saja. Hadis-hadis tentang zuhud saja. Atau kitab Al-Jihad misalnya. Ya, jadi memang hanya membawakan hadis-hadis tentang seputar jihad saja. Atau Al-Maghazi. Ya, Siyar, tentang sirah, tentang sirah dan sejarah serta peperangan. Ya, Al-Maghazi. Itu adalah kitab-kitab yang memiliki judul bahasan yang spesifik. Nah, sekarang kita coba berkenalan dengan salah satu kitab yang paling masyhur, ya paling terkenal di masa tersebut, ya di abad kedua Hijriah tersebut, yaitu kitab Muwatta milik Imam Malik. Muwatta milik Imam Malik. Penulis kitab ini adalah Imam Malik rahimahullah. Nama beliau adalah Abu Abdillah, ini kunyahnya Abu Abdillah Malik ibn Anas al-Asbahi. Imam Daril Hijrah, imamnya Daril Hijrah. Daril Hijrah itu adalah julukan untuk kota Madinah. Ya, Imam Daril Hijrah, jadi imamnya kota Madinah. Imam Malik, beliau tinggal di Madinah. Bahkan beliau tidak pernah rihlah ke negeri lain. Ya, ini suatu keunikan ya. Seorang imam tidak pernah rihlah ke negeri lain. Nah, ini nggak masalah ya. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah rihlah, fitolabil hadis, rihlah dalam menurut ilmu, ya dianjurkan untuk kita rihlah ke negeri-negeri ilmu. Namun ada sebuah kondisi di mana kita tidak harus rihlah, yaitu ketika kota yang kita diami itu memang merupakan sumber ilmu yang sangat banyak sekali. Seperti kota Madinah ketika di zaman Imam Malik. Maka ketika Imam Malik tinggal dan lahir di kota Madinah, ketika itu sumber-sumber ilmu dan sumber-sumber hadis berkumpul di kota Madinah. Sehingga Imam Malik tidak perlu lagi untuk rihlah ke negeri lain. Ya, dan beliau rahimahullah ta'ala dijuluki sebagai Imam Daril Hijrah. Bahkan bal imamul muslimin fi zamani. Bahkan imamnya kaum muslimin di zaman tersebut. Ya, saking luasnya ilmu beliau. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Imam Az-Zahabi ini imam yang ulama mutaakhir ya. Dia mengatakan al-imamul hafidh. Imam al-hafidh, ini julukan-julukan bagi Imam Malik ya. Faqihul ummah, dia adalah seorang faqih, ya, ahli fikih. Syekhul Islam, ya, syekhnya kaum muslimin. Itu adalah Imam Malik rahimahullah, penulis kitab Muwatta. Nah, adapun makna dari Muwatta itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, sebab penamaan kitab Muwatta ini ada dua. Yang pertama, li'annahu wata'a bihil hadits ayyassarahu linnas. Yani maksudnya Muwatta adalah al-mumahhad, yang disiapkan untuk mempermudah. Ya, al-Muwatta adalah yang disiapkan untuk mempermudah. Maksudnya adalah kitab yang dipersiapkan untuk mempermudah orang belajar fikih. Ya, kitab yang mempermudah orang untuk belajar fikih. Karena Muwatta ini diurutkan berdasarkan bab. Kemudian dia tidak hanya menuliskan hadis-hadis Nabi saja,
dia juga memasukkan fatwa-fatwa sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in. Jadi memang tujuan dari kitab ini adalah memudahkan manusia untuk belajar ilmu fikih secara spesifik. Makanya dinamakan dengan al-muwatta, yang artinya yang dimudahkan untuk belajar fikih. Yang kedua, sebab penamaan kitab muwatta katanya adalah limuwatta'ati ulama il-Madinah lahu fihi wa muwafaqatihim alaihi. Karena kesepakatan para ulama Madinah akan kehormatan kitab ini, akan kemuliaan kitab ini. Jadi muwatta maksudnya adalah karena kesepakatan. Jadi wata'u artinya juga artinya sepakat ya. Wata'u artinya sepakat. Artinya semua ulama Madinah ketika itu sepakat akan kemuliaan kitab ini. Dan begitulah yang sesungguhnya terjadi. Sangat banyak sekali pujian-pujian para ulama terhadap kitab Muwatta. Di antaranya adalah pujian dari muridnya Imam Malik sendiri, yaitu siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i merupakan muridnya Imam Malik rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan asahhu kitabin ba'da kitabillah Muwatta'ul Imam Malik. Ya. Kitab paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Qur'an adalah kitab Muwatta Imam Malik. Lihat bagaimana besarnya pujian Imam Syafi'i terhadap kitab Muwatta Imam Malik. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Yang semua manusia sepakat bahwa keduanya itu lebih mulia dibandingkan Muwatta Imam Malik. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang paling sahih adalah kitab Muwatta setelah Al-Quran tentunya? Ada yang punya jawaban mungkin boleh, kalau mau ada yang ikutan jawab silakan. Langsung jawab aja. Angkat tangan langsung silakan jawabnya. Yang akhwat bisa ditulis di chat aja. Kenapa kira-kira Imam Syafi'i mengatakan bahwa kitab yang paling sahih itu kitab Muwatta Imam Malik? Ya. Padahal ada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Silakan dijawab. Nanti Anda tunggu jawabannya. Anda lanjutkan dulu. Nanti Anda kembali ke pertanyaan tersebut. Adapun bahasan dan kandungan kitab Muwatta Imam Malik ini adalah hadis Rasulullah SAW tentunya, ya, dan juga perkataan para sahabat dan juga fatwa-fatwa tabi'in. Jadi kitab ini tidak hanya berisikan hadis-hadis Rasulullah SAW saja, namun juga dimasukkan ke dalamnya perkataan-perkataan para sahabat dan juga fatwa-fatwa para tabi'in. Adapun jumlah hadis yang terdapat pada kitab Muwatta Imam Malik adalah 1720 hadis. Ya, dengan rincian yang pertama musnad. Musnad itu adalah hadis Rasulullah SAW, ya, perkataan Rasulullah, perbuatan, artinya hadis yang Rasulullah SAW itu berjumlah 600, ya, 600 hadis. Kemudian ada mursal. Ya, mursal itu adalah hadis ya dari Rasulullah SAW juga, namun sanadnya terputus. Ya, jadi dia tidak disebutkan sahabatnya, langsung dari tabiin ke Nabi SAW. Itu dinamakan dengan mursal. Ya, ini dibahas dalam kitab-kitab mustalah hadis. Intinya adalah mursal itu adalah yang sanadnya tidak bersambung. Ya, sebenarnya ini merupakan dhaif, ya, merupakan hadis yang dhaif. Namun ketika itu Imam Malik memang berpendapat bahwa hadis mursal itu adalah sahih. Yaitu berjumlah 222 ya, hadis. Kemudian ada juga mauquf, yaitu perkataan sahabat, ya. Itu ada 613. Sedangkan maqtu' tabi'in, artinya fatwa-fatwa para tabi'in, ya, itu ada 285, ya, maqtu' tabi'in. Adapun syarah dari kitab Muwatta ini ada banyak sekali, ya. Dan yang paling masyhur, yang paling terkenal ada dua. Yang pertama Al-Istidhkar, yang kedua At-Tamhid. Nah, keduanya ditulis oleh orang yang sama, yaitu Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar. Ya, Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar. Ya, itu adalah kitabnya Al-Istidhkar dan kitabnya At-Tamhid. Itu sangat besar sekali, ya, berjilid-jilid. Karena lupa berapa jilid, ya, mungkin sekitar belasan jilid, ya, belasan jilid. Istidhkar dan Tamhid, keduanya ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, syarah dari kitab Muwatta. Baik, sekarang kita kembali ke pertanyaan tadi. Gimana? Ada yang bisa jawab nggak nih? Gimana Pak Moderator? Ada yang bisa jawab atau gimana? Ada yang jawab itu di kolom chat. Boleh. Apa jawabannya? Siapa dan apa jawabannya? Dari Mas Bobi Rifki. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim lahir setelah imam yang 4, Ustaz. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Betul sekali. Ya, jawabannya adalah bukan karena Imam Syafi'i mengurangi, ya, pujian terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun ketika itu memang belum ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika itu hanya ada Muwatta Imam Malik saja.
Ini kitab-kitab yang lainnya ya. Namun yang paling terkenal adalah Muwatta Imam Malik. Nah, namun ini sebagai catatan juga ya, Imam Malik bukanlah yang pertama kali menuliskan Muwatta. Jadi sebelum Imam Malik sudah ada kitab-kitab Muwatta lainnya. Ya, sudah ada kitab-kitab Muwatta lainnya. Ya, Imam Malik hanya mengikuti para ulama sebelumnya. Hanya saja yang sampai kepada kita, yang terkenal bahkan sampai kita, hanyalah Muwatta Imam Malik. Dan ini ada sedikit latifah, ya, ada sedikit kisah unik. Ya, ketika Imam Malik menuliskan kitab Muwatta, para murid-muridnya itu komentar ke Imam Malik. Wah Imam Malik, ngapain engkau nulis kitab Muwatta? Udah banyak Muwatta sebelum engkau. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, maka lillahi fahuwa baqi. Apa yang dituliskan karena Allah, apa yang dituliskan ikhlas karena Allah, maka itulah yang akan langgeng, itulah yang akan permanen. Dan betullah perkataan Imam Malik. Lihat sampai sekarang mana Muwatta lain yang ditulis oleh imam-imam sebelum Imam Malik. Ya. Bukan berarti mereka menuliskannya tidak ikhlas karena Allah, tidak. Namun ini berarti bahwa Muwatta Imam Malik dikarang dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita menulis, ya, membuat sebuah karya tulisan, karya ilmiah, hendaknya memulainya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan niat untuk memberikan manfaat kepada manusia. Dengan begitulah karya tulis kita akan bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesailah kita dengan bahasan bab kedua tentang penulisan sunnah di kedua pertama, ya, dua abad pertama Hijriah, yaitu abad pertama dan abad kedua. Sekarang kita masuk kepada bahasan bab ketiga, yaitu penulisan sunnah di abad ketiga Hijriah. Ya, penulisan sunnah di abad ketiga Hijriah. Yang mana para ulama menjelaskan bahwa abad ketiga Hijriah merupakan golden age atau masa keemasan penulisan hadis, penulisan sunnah. Kenapa? Nanti kita bahas. Ya, jadi abad ketiga Hijriah itu dijuluki oleh para ulama sebagai masa keemasan penulisan sunnah atau golden age. Kenapa? Itu ada sebabnya. Yang pertama, karena di abad tersebut muncullah para ulama-ulama besar di bidang hadis. Ya. Al-Jahabidah. Al-Jahabidah itu artinya istilah untuk para ulama-ulama yang besar, ya, para ulama-ulama yang imam gitu ya di bidang ilmu hadis. Seperti siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal. Siapa yang nggak kenal sama Ahmad ibn Hanbal? Ya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan juga Imam Ishaq ibn Rahuyah, Imam Ali ibn al-Madini, Imam Yahya ibn Ma'in dan Ali ibn al-Madini, keduanya merupakan ulama dari spesifik di ilmu rijal, ya, ilmu tentang para perawi hadis. Dan juga Muhammad ibn Muslim ibn Warah. Kemudian Imam Abu Abdullah al-Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari. Imam Muslim ibn al-Hajjaj, ya, yang menuliskan kitab Sahih Muslim. Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Raziyaini, ya, artinya Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Ya, keduanya merupakan ulama di bidang ilmu ilal hadis, ya, ilmu illah. Ya, ilmu illah itu adalah penyakit yang tersembunyi dalam sebuah hadis. Ya. Ini adalah ilmu yang sangat sulit sekali, ya, karena hanya diketahui oleh para ulama-ulama yang memiliki pengalaman yang sangat besar, ya, di bidang hadis. Ya, kalau anak buat analogi ini seperti, ya, misalnya ada seorang yang sakit gitu ya. Kadang-kadang kalau dia diagnosa oleh dokter yang biasa aja, ya, dokter yang lulusan S1 lah ya misalnya ya, itu mungkin nggak ketemu tuh penyakitnya apa. Ya, tapi kalau dia dilihat sama spesialis dalam misalnya, barulah ketahuan tuh penyakit-penyakitnya. Oh, Bapak punya penyakit diabetes misalnya, atau punya penyakit apa misalnya. Ya. Nah, seperti itulah ilmu hadis juga. Ya, terkadang sebuah hadis belum terlihat penyakitnya jika hanya dilihat oleh para ahli hadis yang masih pemula. Namun ketika diteliti oleh para spesialis hadis seperti Abu Zur'ah, seperti Imam Abu Hatim, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, barulah kelihatan penyakit atau illah dari sebuah hadis tersebut. Dan juga ada Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi, ada juga Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi, wa ghairuhum katsir, dan masih banyak sekali para ulama-ulama di di masa keemasan di abad ketiga Hijriah ini. Dan juga
di abad ini muncul kitab-kitab akidah, ya, membahas tentang akidah, membahas tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan dua model penulisan. Yang pertama, kitab yang menyebutkan akidah Ahlus Sunnah, yang menjelaskan bagaimana akidah yang sesuai dengan hadis Nabi SAW dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Di antaranya misalnya kitab As-Sunnah milik Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Dan juga ada kitab As-Sunnah milik Abu Nasr Al-Marwazi. Jadi banyak memang kitab yang judulnya As-Sunnah. Yang mana As-Sunnah ini diistilahkan sebagai akidah, ya, atau pemahaman yang sesuai dengan akidah para salaful ummah, para sahabat dan seterusnya. Ada juga model yang kedua, model kitab yang berisikan bantahan terhadap akidah-akidah yang menyimpang. Ya. Contohnya Imam Ahmad memiliki kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap kaum Jahmiyah. Ada juga kitabnya Imam Bukhari, yaitu kitab Khalqu Af'alil Ibad. Ya, Khalqu Af'alil Ibad. Ya, ini juga kitab yang berisikan bantahan terhadap, ya, kelompok Jahmiyah juga. Dan di abad ketiga Hijriah ini muncullah karakter penulisan yang baru. Ya. Yang pertama, karakternya, di antara karakter penulisan di abad ini, mereka biasanya hanya menuliskan hadis Rasulullah SAW saja, tanpa memasukkan perkataan serta fatwa sahabat dan tabi'in. Ya, tidak seperti di abad kedua tadi, ya, seperti kitab Muwatta'nya Imam Malik, ya, dia menuliskan selain hadis Nabi SAW juga menuliskan perkataan sahabat dan juga fatwanya para tabi'in. Namun di abad ketiga Hijriah ini karakter penulisannya berbeda. Ya, biasanya mereka hanya mencukupkan diri dengan menuliskan hadis-hadis Nabi SAW saja, tanpa menuliskan fatwa tabi'in dan juga fatwa sahabat. Juga di antara karakter penulisan di abad ini adalah menjelaskan derajat kesahihan hadis. Ya, seperti kitabnya Imam At-Tirmidzi, ya, Jami' At-Tirmidzi. Ya, beliau biasanya setelah membawakan hadis, beliau menuliskan, ya, hadza haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Ada hadisun hasan, ini hadis yang hasan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di masa keemasan ini, di abad ketiga Hijriah ini juga muncul model-model penulisan kitab yang baru. Yang pertama ada kitab Al-Masanid. Ya, nanti kita akan bahas apa itu Al-Masanid. Ada juga As-Sihah, nanti juga kita akan bahas apa itu As-Sihah. Ada juga As-Sunan, nanti juga kita akan bahas apa itu As-Sunan. Ada juga kitab Mukhtalaful Hadits yang juga nanti kita akan bahas insyaallah taala. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kitab Al-Masanid. Ya, jadi ini sudah masuk kepada pembahasan kitab-kitab, ya. Kita berkenalan dengan kitab-kitab hadis. Yang pertama ada Al-Masanid, yaitu jamak dari Al-Musnad. Jamak dari Al-Musnad. Itu sebuah model penulisan. Apa makna dari musnad? Ya, musnad secara bahasa artinya dataran tinggi dari bumi. Ya, kalau kita di di gunung gitu, ya, ada misalnya seperti ya gunung, ya, atau dataran yang tinggi, intinya itu di dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-musnad. Ya, itu artinya dataran tinggi dari sebuah tanah atau dari bumi. Namun secara istilah ada dua. Yang pertama, hadis marfu yang bersambung sanadnya. Ya. Karenanya kitabnya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, itu nama lengkapnya adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Ya, ada kata-kata musnad karena hadis-hadisnya itu bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Namun ya, istilah yang sebenarnya yang dimaksudkan dalam ilmu tentang kitab adalah yang kedua ini, yaitu kitab yang diurutkan hadisnya berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis. Ya, kitab yang diurutkan hadisnya berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi kalau kita buka misalnya Musnad Imam Ahmad, ya, nanti itu kitab tersebut kalau kita buka daftar isinya itu akan diurutkan berdasarkan sahabatnya. Misalnya Abu Hurairah, ya, bab Abu Hurairah. Nanti dituliskan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian ada bab lagi, bab Ibnu Umar, misalnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Baru di situ disebutkan hadis-hadis tentang Ibnu Umar dan lain sebagainya. Intinya adalah sebuah kitab yang hadis-hadisnya itu diurutkan berdasarkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Adapun model urutan sahabatnya, jadi kan memang semua musnad itu diurutkan berdasarkan sahabat. Nah, terus bagaimana mengurutkan sahabatnya? Nah, ini bermacam-macam, tergantung dari kitabnya. Ada kitab musnad yang mengurutkan sahabat berdasarkan huruf mu'jam. Jadi berdasarkan huruf abjad gitu, ya. Jadi misalnya A dulu, ya, sahabat yang depannya A, misalnya alif, ya, disebutkan semuanya, ya.
Kemudian nanti ada lagi yang sahabat yang didahului dengan huruf ba ya. Kemudian jim dan seterusnya ya, intinya adalah diurutkan berdasarkan huruf mu'jam atau abjad. Yang kedua ada juga musnad yang sahabatnya diurutkan berdasarkan kabilah. Ya, berdasarkan kabilahnya. Berdasarkan kabilahnya. Ya, dimulai dari Bani Hashim. Dan Bani Hashim adalah kabilahnya Rasulullah SAW. Ya, kabilah Bani Hashim. Ya, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Hamzah misalnya, diriwayatkan oleh Talha dan lain sebagainya. Intinya adalah dari Bani Hashim. Ya. Kemudian baru setelahnya kabilah lainnya yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW dan seterusnya sesuai dengan kabilah sahabat tersebut. Ada juga kitab musnad yang sahabatnya diurutkan berdasarkan urutan masuk Islam. Jadi para sahabat itu ada yang masuk Islamnya di awal-awal Islam, ya seperti Abu Bakar, ya seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib, ya seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, ada juga sahabat-sahabat yang masuk Islamnya terakhiran, ya seperti Abu Hurairah dan lain sebagainya, ya, seperti Abu Sufyan dan lain sebagainya. Ya, dimulai dari Al-Asyarah. Al-Asyarah itu adalah 10 sahabat yang dipastikan masuk surga. Al-Asyarah al-Mubasysyirin bil Jannah. Ya, dimulai dari 4 Khulafaur Rasyid biasanya. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan kemudian yang setelahnya para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, adapun contoh kitab musnad ini, ya yang paling masyhur, yang paling terkenal tentu saja Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Namun kitab musnad bukan hanya kitab Musnad Ahmad bin Hanbal saja, banyak ya. Ada Musnad Abu Daud atau Yalisi, ada Musnad Al-Bazzar, dan musnad-musnad yang lainnya sangat banyak sekali. Nah, catatannya, yang pertama, ada sebagian kitab yang menggunakan model urutan musnad, namun tidak diberikan judul musnad. Ya, contohnya kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, punyanya Al-Imam At-Tabrani. Ya, ada juga kitab Al-Ilal, milik Ad-Daruqutni. Ini tidak diberikan nama musnad, namun mereka menggunakan urutan musnad. Kitab ini menggunakan urutan musnad, menggunakan urutan sahabat yang meriwayatkan hadis. Kenapa dinamakan dengan musnad? Ya mereka punya alasannya sendiri. Ya mereka punya alasannya sendiri. Nah, catatan yang kedua, ada juga sebagian kitab yang dinamakan dengan musnad, namun tidak diurutkan berdasarkan sahabat, bahkan tidak diurutkan berdasarkan bab. Contohnya seperti kitab Musnad Ali ibn al-Ja'ad. Ada juga Musnad Yahya ibn Ma'in. Ada juga Musnad As-Siraj. Kitab-kitab ini meskipun memiliki nama Musnad, namun tidak memiliki model urutan kitab Musnad seperti yang biasanya, yaitu sesuai dengan sahabat. Tidak. Ya, dia punya urutan masing-masing. Bahkan ya kitab-kitab ini sepertinya kalau Anda tidak lupa, mereka tidak diurutkan berdasarkan bab. Ya, mereka hanya hadis-hadis saja disampaikan, hadis-hadis saja tanpa ada urutan dari babnya. Nah, sekarang kita bahas salah satu kitab musnad yang paling masyhur, yang paling terkenal, yaitu kitab Musnad Imam Ahmad. Ya, dan penulisnya tentu saja adalah Imam Ahmad, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad Az-Zuhali Asy-Syaibani, yang beliau lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Berkata Imam Ibnul Qayyim, Imam Ahmad merupakan imamu ahli sunnati alal itlaq. Adalah imamnya para ahlus sunnah alal itlaq, secara mutlak. Alladzi mala'al arda ilman wa hadithan wa sunnah. Yang memenuhi bumi dengan ilmu, dengan hadis serta sunnah. Bayangkan. Hatta inna a'immatal hadithi was sunnati ba'dahu hum atba'uhu ila yaumil qiyam. Bahkan imam-imam hadis dan imam-imam sunnah setelah Imam Ahmad adalah semuanya pengikutnya Imam Ahmad sampai hari kiamat. Ya. Karena imam-imam setelah Imam Ahmad, ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, mereka semua adalah murid-muridnya Imam Ahmad. Ini adalah gurunya para guru. Imam Ahmad merupakan gurunya para guru. Oleh karenanya dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Adapun urutan kitab Musnad Imam Ahmad, ya sebagaimana Musnad diurutkan berdasarkan sahabat. Ya, jadi kitab hadis-hadisnya itu diurutkan berdasarkan sahabat. Dan sahabatnya
itu diurutkan berdasarkan yang lebih dahulu masuk Islam. Dimulai dari Asyarah tadi, Al-Asyarah Al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Ahlu Badr, yaitu sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, ya ikut perang Badar. Kemudian Ahlu Bai'atur Ridwan, para sahabat yang mengikuti Bai'ah Ridwan, bai'at di bawah pohon di Bai'atur Ridwan, dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Kemudian setelahnya dan setelahnya, artinya diurutkan berdasarkan siapa yang lebih terdahulu masuk Islam. Adapun jumlah hadisnya ada 4.000 hadis. Ya. Sepertinya ini salahnya, agak salah tulis. Sepertinya lebih banyak ya. Karena Musnad Imam Ahmad itu jumlah jilidnya sangat banyak. Sepertinya anak tipe ya. Ini sepertinya nggak 4.000, anak lupa. Sebentar lihat dulu ya. Adapun jumlah sahabat ya yang terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada 700 sahabat laki-laki dan 100 sahabat wanita. Ya, ini berarti banyak banget nih sahabatnya. Adapun syarat hadis kitab Musnad ini, ya, sebentar. Ya, jumlah hadisnya ada 15.588, 15 ribuan hadis. Ya, jumlah hadisnya ada 15 ribuan hadis. Ya, Musnad Imam Ahmad ini sangat banyak sekali ya. Dia sekitar 15.000, jumlah hadisnya ada sekitar 15.000 hadis. Ya, ini salah ya. Yang benar sekitar 15.000 hadis. Adapun syarat hadis kitab Musnad artinya adalah apa sih yang menjadi syarat sebuah hadis itu bisa dimasukkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Yang pertama, hadis tersebut tidak ada perawi yang pendusta. Ya jelas ya, kalau ada pendusta pasti dibuang sama Imam Ahmad hadisnya. Ya. Yang kedua, ya, terkadang mungkin meriwayatkan dari perawi yang lemah hafalannya sebagai penguat. Jadi terkadang Imam Ahmad tidak hanya menuliskan kitab yang hadis yang sahih aja. Terkadang Imam Ahmad juga memasukkan hadis-hadis yang perawinya hafalannya nggak terlalu kuat. Namun hadis ini hanya dimasukkan sebagai penguat riwayat hadis-hadis lain. Imam Ahmad tidak mensyaratkan sahih dalam Musnad. Artinya Imam Ahmad tidak hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih aja. Karena tujuan penulisan Musnad bukanlah mengumpulkan hadis-hadis sahih saja. Melainkan tujuannya adalah mengumpulkan semua riwayat hadis seorang sahabat. Ya, jadi ketika misalnya membawakan bab Abu Hurairah, ya, maka tujuannya adalah Imam Ahmad mau mengumpulkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, baik yang riwayat yang sahih maupun riwayat yang lemah. Ya, dengan syarat lemahnya nggak terlalu parah, nggak sampai ada pendusta ya. Kalau lemah-lemah sedikit nggak masalah, dimasukkan oleh Imam Ahmad rahimahullah karena tujuannya agar mengumpulkan semua riwayat ya dari jalur sahabat tertentu. Itu adalah kitab Musnad Imam Ahmad. Nah, sekarang kita bahas kitab-kitab yang dijuluki sebagai Al-Kutubus Sittah ya, atau kitab yang 6. Nah, kitab yang 6 atau Al-Kutubus Sittah adalah 6 kitab yang menjadi pedoman para ulama hadis. Ya, rujukan para ulama hadis, bahkan rujukan kaum muslimin seluruhnya. Ya, sering sekali ya kalau kita mendapati hadis, ya sebuah hadis, ya baik di media sosial ataupun dalam sebuah kitab-kitab, ya tentu saja kita terkadang melihat hadis riwayat Bukhari, ya, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya ini yang 6 ini yang sangat banyak ya menjadi rujukan para ahli hadis bahkan kaum muslimin seluruhnya. Ya, ini dinamakan dengan Al-Kutubus Sittah, kitab yang 6. Ya apa saja ada ya, tentu saja ada 6 ya. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Daud, yang keempat Jami At-Tirmidzi. 1 2 3 4 5. Kurang 1 ya. Yang selanjutnya Sunan Ibnu Majah. Sahih Bukhari, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Oh, satu lagi yang lupa dimasukkan. Yaitu Sunan An-Nasa'i. Ini nanti di babnya ada, tapi di judulnya lupa nulis. Jadi ada 6 ya. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abu Daud, yang keempat Jami' At-Tirmidzi, yang kelima Sunan An-Nasa'i. Ya, ini anak lupa nulis Sunan An-Nasa'i. Yang terakhir ada Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Ini dikenal dengan Al-Kutubus Sittah, kitab yang 6. Ya, insya Allah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kitab Sahih Al-Bukhari, ya kitab yang paling masyhur dan yang paling besar keutamaannya.
Dan juga hal tersebut dikarenakan kemuliaan penulisnya juga, yaitu Imam Bukhari rahimahullah. Beliau namanya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail. Jadi nama beliau adalah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibnul Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum. Ini kurang titik ya, al-Ju'fi harusnya al-Ju'fi maulahum. Syekhul Islam, julukan beliau adalah Syekhul Islam wa Imam al-Huffaz. Ya, imamnya para huffaz, imamnya para penghafal hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Bayangkan ini julukan beliau, Amirul Mukminin fil hadis. Khalifahnya, ibaratnya presidennya ilmu hadis gitu ya. Sahibut tasanif al-katsirah. Beliau memiliki tulisan-tulisan dan karya-karya tulis yang sangat banyak. Kana mauliduhu fi Syawal sanat arba'in wa tis'ina wa mi'ah. Beliau lahir pada bulan Syawal tahun 194 Hijriyah. 194 Hijriyah dan wa mata sanata sittin wa khamsina wa mi'ataini lil hijrah. Wafat pada tahun 256 Hijriyah. Wafat pada tahun 256 Hijriyah. Adapun nama kitab beliau, ya kita sering dengar namanya adalah Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Namun sebenarnya nama kitab ini panjang ya. Imam Bukhari mengatakan bahwa nama kitab beliau adalah Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Yang pertama Al-Jami'. Jadi kitab ini juga kitab Al-Jami', ya. Apa itu kitab Al-Jami'? Tadi kita sudah jelaskan, kitab Al-Jami' adalah kitab yang menuliskan hadis-hadis dari semua bab-bab syariat. Ya. Yang menuliskan hadis-hadis dari semua bab-bab syariat. Jadi ada tentang hadis-hadis tentang fikih. Ada juga hadis-hadis tentang akidah. Ada juga hadis-hadis tentang tafsir. Dan hadis-hadis dari semua bidang-bidang ilmu syariah. Ya, itu disebut dengan Al-Jami'. Kitab ini juga memiliki Al-Musnad, ya, karakter Al-Musnad. Jadi Al-Musnadnya bukan yang tadi ya. Al-Musnadnya yang makna yang pertama, yaitu hadis-hadisnya sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung semuanya kepada Rasulullah SAW. Tidak ada yang sanadnya terputus. Juga kitab ini merupakan kitab As-Sahih, yaitu kitab yang hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih saja. Ya, tidak seperti kitab Musnad, ya, yang menuliskan hadis-hadis yang lain juga, namun kitab ini hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW saja. Al-Mukhtasar, yang ringkas. Ya. Artinya Imam Bukhari tidak mau menuliskan semua hadis yang ada, enggak. Imam Bukhari meringkas, ya, hanya hadis-hadis pilihan saja. Ya, yang beliau pilih, yang beliau masukkan ke dalam kitab Sahih Bukhari ini. Ya, nama kitab menjelaskan, ya ini jelas ya tadi. Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW, dari perihal-perihal Rasulullah SAW, artinya adalah kabar-kabar tentang Rasulullah SAW, wa sunanihi wa ayyamihi, dan sunnahnya, ya, gaya hidup Rasulullah, wa ayyamihi, dan keseharian Nabi SAW. Inilah nama dari kitab Sahih Bukhari. Adapun sebab penulisan kitab ini, Imam Bukhari menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, karena kitab-kitab sebelum Imam Bukhari itu tidak hanya memasukkan hadis sahih aja. Ya, jadi seperti tadi ya, kitab Musnad, ya, kitab Muwatta, itu kitab tersebut tidak hanya memasukkan hadis-hadis sahih aja. Banyak di sana ada hadis hasan, bahkan ada hadis dhaif juga dimasukkan. Maka Imam Bukhari mau menuliskan sebuah kitab yang isinya hanya hadis-hadis sahih saja dari Nabi SAW. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, Imam Bukhari menuliskan kitab ini atas perintah dari gurunya beliau, yaitu Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya ini gurunya Imam Bukhari. Beliau memerintahkan kepada Imam Bukhari untuk menuliskan sebuah kitab sahih yang hanya berisikan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW saja. Akhirnya Imam Bukhari nurut sama gurunya. Ya, karena beliau menuliskan kitab Sahih Bukhari. Adapun sebab yang ketiga, karena beliau pernah suatu hari mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi memang terkadang kita bisa ya, mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Dan Nabi SAW pun mengabarkan bahwa ketika kita bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi, maka itu sebagaimana kita telah bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung. Ya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, kata Nabi SAW. Barang siapa yang bertemu denganku, melihatku di dalam mimpi, maka sejatinya dia telah bertemu denganku.
seperti ya langsung, secara langsung. Ya. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak mungkin bisa menyamar dengan rupaku. Ya, jadi kadang ya mungkin aja kalau ketemu orang lain mah mungkin aja bisa jadi setan gitu. Misalnya kita ketemu sama siapa ya? Ketemu sama Raja Salman misalnya gitu ya. Atau ketemu sama Presiden Jokowi misalnya. Dan mungkin aja di mimpi itu kita nggak beneran ketemu sama Presiden Jokowi, itu mungkin hanya ada setan aja yang yang menyerupai rupa orang tertentu misalnya. Adapun Nabi SAW maka setan nggak bisa menyerupai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menjadi catatan bahwa kita harus melihat beliau dengan rupa yang sesuai dengan apa yang telah digambarkan oleh para ulama-ulama hadis. Ya, jadi para ulama-ulama seperti Imam Tirmidzi dalam kitab Syama'ilnya itu telah menggambarkan sifat fisik Rasulullah SAW. Ya, diantaranya misalnya Nabi SAW sifat fisiknya adalah beliau itu tinggi, ya, namun tidak terlalu tinggi. Jadi beliau tidak memiliki postur pendek. Jadi misalnya kita ketemu dalam mimpi dan merasa kalau itu Rasulullah SAW, tapi ternyata orangnya pendek, berarti itu bukan Nabi SAW. Atau diantara sifat fisik Nabi SAW jenggotnya panjang, ya bahkan sampai ke perut beliau SAW. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mimpi ketemu dengan Nabi SAW, tapi ketika disuruh untuk menggambarkan orang tersebut ternyata dia nggak punya jenggot misalnya, atau jenggotnya tipis, ya kayak Ana nih nggak punya jenggot misalnya gitu ya. Maka itu bukan Nabi SAW. Nabi SAW itu sifatnya sesuai dengan yang ada dalam kitab-kitab para ulama, ya seperti Syama'il At-Tirmidzi, Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikira oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Nah, ketika itu Imam Bukhari betul-betul mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Dan Imam Bukhari mengisahkan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ka'anni baina yadayhi wa biyadi mirwahatun adzubbu anhu. Aku mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Seakan-akan aku berada di hadapan Rasulullah SAW. Bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan di tanganku ada kipas. Dan ketika itu aku mengusir lalat dari Nabi SAW. Ya, jadi kadang kita kalau ada lalat gitu ya, kita usir pakai kipas. Nah, Imam Bukhari mengusir lalat dengan kipasnya dengan tangannya ya, mengusir lalat dari Nabi SAW. Fasa'altu ba'dal mu'abbirin, maka aku bertanya kepada para ahli takbir mimpi, ya para ahli takbir mimpi. Faqala li anta tadhubbu anhul kadhib fa huwa alladhi hamalani ala ikhrajil jami'. Maka kata para ahli takbir mimpi, sesungguhnya engkau itu akan mengusir kedustaan, mengusir dusta dari Nabi SAW. Ya, artinya mengusir orang-orang yang berdusta atas Nabi SAW, orang-orang yang memalsukan hadis dari Nabi SAW. Ya, sebagaimana engkau mengusir lalat dari Nabi SAW, engkau akan mengusir ya, kedustaan-kedustaan atau hadis-hadis palsu dari Nabi SAW. Maka itulah, kata beliau, yang menjadi sebab aku menuliskan kitab Sahih Bukhari ini. Ya, dan tentu saja kitab Sahih Bukhari ini, serta kitab Sahih Muslim juga memiliki keutamaan yang sangat besar sekali, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah syarah Sahih Muslimnya mengatakan, ittafaqal ulama'u rahimahumullahu ta'ala ala anna asahhal kutubi ba'dal kitabil azizi as-sahihani al-Bukhari wa Muslim. Para ulama seluruhnya berittifaq, semuanya sependapat bahwa kitab yang paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa talaqathal ummatu bil qabul. Wa kitabul Bukhari asahhuhuma wa aktsaruhuma fawaid. Dan umat seluruhnya, bahkan manusia seluruhnya telah menerima ya, kitab Bukhari dan kitab Sahih Muslim ini. Dan tentu saja kitab Imam Bukhari itu lebih sahih, kata Imam Nawawi, ya, lebih mulia dan lebih banyak faidahnya. Ya, karena Imam Bukhari merupakan gurunya Imam Muslim, dan Sahih Bukhari lebih utama dibandingkan dengan Sahih Muslim. Meskipun keduanya sama-sama memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Adapun karakter dari kitab Sahih Bukhari ini, yang pertama, tentu saja karena ini adalah kitab sahih, maka ia hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih saja. Bahkan bukan hanya hadis sahih saja, namun hadis yang paling sahih. Jadi kalau ada hadis-hadis yang sahih, ada banyak hadis sahih gitu ya, Imam Bukhari akan memilih mana hadis yang paling sahih di antara hadis-hadis tersebut. Ya, karena Imam Bukhari mau memang tinggi, syaratnya itu tinggi, ya, karakteristiknya itu tinggi ya Imam Bukhari, sehingga beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang sangat sahih saja. Yang kedua, urutan
kitab ini berdasarkan bab, ya, karena ini adalah kitab jame', ya, maka diurutkan berdasarkan bab-bab, ya, berdasarkan bab. Judul bab menunjukkan fikih Imam Bukhari. Nah, jadi Imam Bukhari di antara karakternya, beliau sangat cerdas dalam menuliskan judul bab. Ya. Bahkan judul babnya ini menunjukkan fikihnya Imam Bukhari. Ya, fikihnya Imam Bukhari. Kepintaran Imam Bukhari. Dan juga ya, kalau kita mau lihat pendapat fikihnya Imam Bukhari, maka kita lihat kepada judul-judul bab dari kitab Sahih Bukhari ini. Dan juga di antara karakternya adalah terkadang hadisnya dipotong, ya, dan disebutkan berulang kali. Jadi kadang yang Bukhari suka memotong hadis, ya, misalnya hadisnya panjang gitu ya, karena dipotong dan dimasukkan dalam satu bab, kemudian potongan lainnya dimasukkan di bab yang lainnya. Misalnya contohnya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Panjang hadisnya ya. Karena dipotong sama Bukhari. Innamal a'malu binniyat aja misalnya. Ya, dimasukkan dalam sebuah bab. Kemudian potongan lainnya dimasukkan di bab yang lainnya, misalnya seperti itu. Jadi beliau terkadang memotong hadis dan memasukkannya dalam bab-bab. Bahkan kadang mengulang satu hadis berkali-kali. Ya, sebuah hadis kadang berulang 10 kali, 15 kali ya, terkadang seperti itu. Ya, beda dengan Imam Muslim, beliau tidak mengulang dan tidak memotong hadis. Adapun jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari ada 7.563 dengan pengulangan. Ya, artinya ini dengan semua hadis yang ada gitu ya, jumlahnya adalah 7.563. Nah, kalau kita hapus yang hadis-hadis yang berulang itu, jadi kalau ada hadis yang berulang kita anggap satu gitu ya, itu jumlahnya menjadi hanya 4.000 hadis saja. Hanya 4.000 hadis saja. Ya, tanpa pengulangan, tanpa hadis-hadis yang berulang. Adapun syarah dari Sahih Bukhari sangat banyak sekali. Ya, Sahih Bukhari memiliki banyak sekali syarah. Ya, dan yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah kitab Fathul Bari. Ya, Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya, wa huwa ahammu syuruhi wa ajwadiha. Dan kitab ini merupakan syarah yang paling penting ya, yang paling penting, paling bagus ya, syarah Sahih Bukhari yang paling bagus. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah fath. Ini sebenarnya hadis Nabi SAW ya, maksudnya adalah tidak ada hijrah ke Mekah setelah pembebasan Fatu Makkah. Namun beliau membawakan perkataan ini untuk memuji kitab Fathul Bari. Dia mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah lagi, artinya nggak usah pindah lagi ke buku lain setelah adanya Al-Fath, yaitu Fathul Bari milik Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga syarah-syarah lain seperti Umdatul Qari milik Al-Hafidh Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-Hanafi yang dikenal sebagai Al-Imam Al-Aini, ya, Umdatul Qari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Aini. Ada juga Irsyadus Sari yang miliknya Al-Qustallani yang wafat pada tahun 923 Hijriah, dan banyak lagi syarah-syarah Sahih Bukhari yang lainnya. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Sahih Muslim. Ya, yang terakhir ini Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Muslim rahimahullah. Nama beliau adalah Al-Imam Al-Hafidh An-Naqid, ya, Abul Husain. Ya, ini kunyah beliau Muslim Ibnul Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya, beliau lahir pada tahun 204 Hijriah, ya, 204 Hijriah, dan wafat pada tahun 261 Hijriah. Ya, jadi tadi kalau Imam Bukhari 256, kalau Imam Muslim 261. Ya, tahun 261 Hijriah. Nama kitab beliau simpel ya, Al-Musnad As-Sahih. Ya, Al-Musnad As-Sahih. Al-Musnad tadi artinya adalah yang hadisnya bersambung. Ya, ini bukan seperti Musnad Imam Ahmad ya, tapi musnad artinya di sini adalah makna yang pertama, yaitu yang hadisnya perawinya atau sanadnya bersambung ke Nabi SAW. As-Sahih yaitu hanya menyebutkan hadis-hadis sahih aja. Adapun sebab penulisan kitab ini, yang pertama adalah permintaan salah seorang muridnya. Jadi salah seorang murid Imam Muslim itu meminta kepada beliau untuk dituliskan kitab sahih yang hanya menuliskan hadis-hadis sahih saja. Dan juga karena kitab-kitab hadis sebelumnya membawakan selain hadis sahih, ini sama ya seperti sebab penulisan Imam Bukhari, ya, sehingga hadis lemah tersebar di masyarakat awam. Ya, karena hadis-hadis karena kitab-kitab sahih, karena kitab-kitab hadis sebelum Imam Muslim dan sebelum Imam Bukhari itu banyak membawakan hadis-hadis dhaif, akhirnya hadis-hadis dhaif ini jadi tersebar di masyarakat. Nah, ini berbahaya ya. Karena masyarakat awam tidak bisa membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif.
Sehingga dibutuhkan sebuah kitab yang hanya menuliskan hadis-hadis yang sahih saja. Akhirnya ditulislah kitab Sahih Muslim ini. Adapun karakter kitab Sahih Muslim, ya hanya menyebutkan hadis yang sahih, ya tentu saja. Yang kedua, urut berdasarkan bab, ya berdasarkan bab, dan dia tidak mengulang hadis. Tidak seperti Imam Bukhari, Imam Muslim tidak mengulang hadis. Ya, jadi hadisnya ya mengumpulkan, beliau di riwayat-riwayat hadis itu dikumpulkan dalam sebuah tempat. Jadi tempat. Jadi kalau Imam Bukhari tadi kan hadis dipotong-potong, kemudian ditaruh di bab-bab yang macam-macam. Ya, kalau Imam Muslim enggak, semua satu hadis nih, semua riwayatnya dijadikan satu, ditaruh di satu tempat. Ya. Kemudian beliau menjelaskan perbedaan-perbedaan riwayat. Ya, kalau ada lafaz-lafaz yang beda, beliau sampaikan di satu tempat semuanya. Adapun jumlah hadisnya ada sekitar 3033 hadis. Ya. Dan syarah Sahih Muslim yang paling terkenal adalah syarahnya Imam An-Nawawi rahimahullah yang dinamakan dengan Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Baik, kira-kira sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan besok hari, insya Allah di jam yang sama kita akan lanjutkan membahas kitab yang selanjutnya yaitu Sunan Abu Daud yang dikarang oleh Al-Hafidz Abu Daud rahimahullahu taala. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Jika ada kesalahan maka mohon maaf dari Anda dan dari syaitan. Jika ada kebenaran maka dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Anda kembalikan kepada moderator. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengetik pertanyaan di kolom chat atau langsung on. Baik, Ustaz, sudah masuk satu pertanyaan dari Mbak Farido Husnah. Afwan Ustaz, kitab Riyadhus Shalihin termasuk kitab hadis kah Ustaz? Nah, kitab Riyadhus Shalihin merupakan kitab hadis ya dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini kitab sangat mulia sekali, Riyadhus Shalihin. Berkaitan dengan hadis-hadis adab ya, kebanyakan tentang hadis-hadis adab. Itu juga ada juga hadis-hadis tentang yang lain. Ya, ini juga betul ya termasuk dalam kitab hadis. Namun jadi ada dua model kitab. Ya, yang pertama itu kitab yang disebut dengan usul, ya kitab usul. Artinya memang hadis-hadis tersebut disampaikan oleh penulisnya dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Ya, yang bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya adalah kitab-kitab yang tadi kita sebutkan ya, Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' At-Tirmidzi dan lain sebagainya. Itu adalah kitab-kitab yang dikatakan sebagai usul, ya usul, kitab-kitab usul. Ya karena beliau menyebutkan hadis beserta sanadnya yang bersambung langsung dari beliau sampai ke Nabi SAW, dari penulisnya sampai ke Nabi SAW. Ya, ada juga kitab-kitab yang dinamakan dengan furu' ya atau cabang. Ya ini kitab-kitab ini tidak menuliskan hadis dengan sanadnya sendiri sampai ke Rasulullah SAW, melainkan dia hanya menukil hadis-hadis dari kitab-kitab lain. Jadi antaranya adalah kitab ini, ya kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi tidak menuliskan hadis dengan sanad beliau sampai ke Rasulullah SAW, karena sangat jauh sekali. Namun beliau hanya menukil hadis-hadis dari kitab-kitab lain, dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Ya sebagai contoh juga kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar atau kitab Umdatul Ahkam ya milik Al-Maqdisi. Ya, kitab-kitab ini bukan merupakan kitab usul, melainkan merupakan kitab furu'. Ya, kitab hadis juga, namun kitab hadis yang sifatnya furu', karena beliau hanya menukil hadis-hadis dari kitab-kitab usul ya yang lain. Wallahu taala. Nah. Ada pertanyaan lagi dari Pak Alivio Widra.
Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, apa alasan dari tujuan dimasukkannya hadis yang tidak sahih ke dalam kitab hadis al-musnad dan sebagainya? Apakah hanya untuk penguat atau dan alasan lain? Seperti Nah, Musnad Imam Ahmad, tadi dikatakan untuk mengumpulkan riwayat seluruh sahabat terlepas dari derajatnya. Manfaatnya apa, Ustadz? Nah, barakallahu fiikum. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, perlu diketahui bahwa setiap kitab itu memiliki tujuannya masing-masing. Setiap kitab memiliki tujuannya masing-masing. Kitab sahih tujuannya adalah mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja. Kitab musnad tujuannya mengumpulkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat tersebut. Ya kenapa kok yang dhaif itu dimasukin juga? Karena sebagai penguat. Ya terkadang ada hadis yang tadinya dhaif, namun ketika dikumpulkan dengan hadis-hadis dhaif lainnya, yang dhaifnya tidak terlalu lemah misalnya, itu bisa naik menjadi hasan li ghairihi atau bahkan menjadi sahih li ghairihi misalnya. Ya. Dan juga ya misalnya seperti kitab Sunan, ya. Apa sih tujuannya kitab Sunan? Sunan itu tujuannya adalah untuk belajar fikih. Ya, untuk belajar fikih. Ya, maka terkadang ya seorang penulis kitab Sunan itu membawakan hadis-hadis yang tidak sahih. Kenapa? Karena para ulama fikih menjadikan hadis tersebut sebagai dalil. Ya. Meskipun hadis tersebut merupakan hadis yang dhaif. Ini adalah pembahasan yang lain lagi, masalah beramal dengan hadis yang dhaif ya dalam masalah hukum maupun dalam masalah fadailnya adalah pembahasan yang lain. Intinya adalah setiap kitab memiliki tujuannya masing-masing. Tidak semua kitab tujuannya adalah membawakan hadis-hadis yang sahih. Ada kitab-kitab yang memang tujuannya adalah seperti tadi ya Sunan itu untuk belajar fikih, sehingga menuliskan semua hadis-hadis yang dijadikan landasan dalil oleh para ulama fikih, dan terkadang hadis tersebut merupakan hadis yang lemah, hadis yang dhaif, atau hadis yang hasan. Ya, namun itu memiliki alasannya masing-masing. Wallahu taala alam. Nah, baik, Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Bobi Rifki. Assalamualaikum, Ustadz. Apakah kutubus sittah yang tadi ada di layar itu berurutan sesuai posisi kesohihan atau sesuai masa hidup imam-imamnya? Nah, barakallahu fiikum. Bukan kedua-duanya ya. Jadi ini salah dua-duanya. Ya. Jadi bukan gara-gara sahihnya, bukan juga karena masa hidupnya. Jadi kalau sahih, yang pertama tentu saja Sahih Bukhari dan Sahih Muslim udah pasti ya. Adapun yang ketiga sebenarnya kalau dibilang paling sahih adalah Sunan An-Nasa'i sebenarnya. Padahal dia urutannya ke berapa tadi? Kelima ya. Sunan An-Nasa'i kelima. Sebenarnya dia yang paling sahih ketiga sebenarnya. Bukan juga sesuai dengan masa hidup imam-imamnya. Karena Imam Ibnu Majah itu lebih tua ya sebenarnya. Padahal dia di urutan ke-6. Tapi ini adalah memang sesuai dengan yang dimasukkan oleh para ulama. Ya, memang para ulama punya alasan sendiri. Ya. Terkadang misalnya ada juga yang karena kesohiannya. Kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim jelas ya, karena keduanya yang paling utama. Jadi biasanya ini yang paling utama dan paling banyak faidahnya. Ya. Yang paling utama dan paling banyak faidah. Tentu saja Imam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim paling banyak faidahnya dan paling utama. Dan setelahnya Abu Daud. Karena Abu Daud paling banyak faidahnya karena ini adalah sunan yang sangat banyak sekali hadis-hadis fikihnya. Ya. Dan hadis-hadisnya memang Abu Daud ini sangat bagus dalam masalah pembuatan bab dan lain sebagainya. Akhirnya keutamaannya naik ya dibandingkan dengan Sunan An-Nasa'i, meskipun Sunan An-Nasa'i itu lebih sahih hadis-hadisnya. Jadi memang ini adalah yang sudah ditetapkan oleh para ulama ketika di zaman tersebut. Wallahu taala. Bagi yang ikhwah yang mau live duluan silahkan, nggak masalah karena ini sudah selesai jamnya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh dibacakan aja, nggak apa-apa sekalian. Ada satu lagi dari Bu Azizah. Afwan Ustadz, mungkin bisa koreksi jumlah hadis Imam Bukhari. Di kitab tertulis berjumlah 7.275. Oh, sebentar. Kalau tadi di sini Ana tulisnya 7563 ya. Memang masalah penomoran hadis itu bisa berbeda-beda tergantung dari cetakan hadis. Ya, cetakan kitab. Ada cetakan kitab yang jumlahnya sekian, ada yang jumlah sekian, itu berbeda-beda. Ya tergantung dari cetakannya dan juga dari ulama yang menghitung hadisnya. Karena terkadang misalnya kitab Sahih Bukhari, ada yang menghitung sesuai dengan hadisnya aja. Ya, adapun riwayat-riwayat yang pendukung dari hadis tersebut nggak dihitung hadis, yang nggak diberikan nomor gitu ya. Tapi ada juga yang nggak ngitung semua riwayatnya, artinya intinya semua riwayat dituliskan. Ya, atau misalnya dalam sebuah riwayat itu ada dalam sebuah hadis terkadang ada banyak riwayat gitu ya, ada banyak jalur sana. Itu kadang dihitung satu, dihitung dua. Jadi ada perbedaan penulisan
atau perbedaan penomoran ya hadis. Itu yang menjadikan ada perbedaan. Wallahu taala. Nah, mungkin ini ada satu lagi, Ustaz. Bismillah, Ustaz. boleh terakhir. Bukannya ulama merekomendasikan kutubut tis'ah, bukan hanya sittah. Nah, ya kutubus sittah ada 3 kutubus sittah dan juga kutubut tis'ah, kitab yang 9. Namun yang paling masyhur ya tentu saja kutubus sittah ya, kitab yang 6 yang tadi kita sebutkan, kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Sunan Abu Daud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Namun ada juga yang dinamakan dengan kutubut tis'ah, ya kitab yang 9. Ya, namun ini derajatnya di bawahnya ya, derajatnya di bawahnya dari kutubut al-kutubus sittah tadi. Al-kutubut tis'ah itu dia dimasukkan pertama Muwatta Imam Malik ya, yang berarti tadi berapa, ke-7 itu Muwatta Imam Malik, yang ke-8 itu Sunan Ad-Darimi, yang ke-9 itu Musnad Imam Ahmad ya. Tapi ketiga kitab ini tidak dikategorikan sebagai al-kutubus sittah yang lebih utama lagi ya, yang lebih pokok lagi ya. Wallahu taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin itu merupakan pertanyaan terakhir, dan berarti telah berakhir sesi tanya jawab dan berakhir pula sesi daurah di malam hari ini. Sebelum ditutup, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.